Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fadilah dengan NIM 23020221 akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Struktur Perkembangan Organisme Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Nofrifah Herlina SSI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan terkait jaringan penyusun pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki susunan tubuh yang kompleks. Organ penyusun utama pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Jaringan penyusun tumbuhan terbagi menjadi 3 sistem, yaitu jaringan dasar, jaringan dermal, dan jaringan pembuluh. Sebelum memasuki jaringan penyusun tumbuhan, saya akan menjelaskan organ utama pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi sebagai jangkar tumbuhan, menyerap air dan mineral dari tanah, menyimpan cadangan makanan, dan dapat melakukan reproduksi vegetatif. Akar memiliki tudung akar yang melindungi ujung akar saat menembus tanah. Akar juga memiliki silinder vaskular yang terdiri dari xilem dan floem, yang berperan dalam transportasi air dan zat makanan. Akar dapat dibedakan menjadi akar tunggang yang memiliki akar utama dan akar lateral, dan akar serabut yang memiliki banyak akar kecil. Akar dapat mengalami modifikasi untuk fungsi tertentu, seperti akar udara untuk menyerap air dari udara, akar tunjang untuk memperkokoh tumbuhan, dan akar napas untuk bernapas di lingkungan yang tergenang air. Yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang memiliki epidermis yang melapisi permukaan, korteks yang mengandung sel-sel parenkim, dan silinder vaskular yang mengandung xilem dan floem. Batang dapat dibedakan menjadi batang berkayu yang keras dan kuat, batang lunak yang mudah patah, dan batang basah yang mengandung banyak air. Batang dapat mengalami modifikasi untuk fungsi tertentu, seperti batang umbi untuk menyimpan cadangan makanan, batang rimpang untuk berkembang biak secara vegetatif, dan batang sulur untuk memanjat. Yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan utama dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Daun terdiri dari helai daun yang merupakan bagian yang melebar, tangkai daun yang menghubungkan helai daun dengan batang, dan pelepah daun yang merupakan bagian yang menempel pada batang. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tepi, susunan tulang daun, dan jenis pertulangan daun, seperti daun tunggal dan daun majemuk, daun menyirip dan daun sejajar, daun lengkap dan daun tidak lengkap. Selanjutnya, jaringan penyusun pada tumbuhan. Terdapat 3 sistem jaringan penyusun pada tumbuhan, yaitu sistem jaringan dasar, jaringan dermal, dan jaringan pembuluh. Jaringan dasar terdiri dari 3 sel utama, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim merupakan jaringan dasar yang memiliki dinding sel tipis dan banyak ruang antar sel. Parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, air, dan udara, serta berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan muda. Kolenkim memiliki dinding sel yang menebal di sudut-sudut sel dan berperan dalam memberikan dukungan mekanis pada organ tumbuhan. Selanjutnya, sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan dewasa. Sklerenkim memiliki dinding sel yang tebal dan keras dan berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan mekanis pada organ tumbuhan. Selanjutnya adalah sistem jaringan dermal. Sistem jaringan dermal terdiri dari epidermis, endodermis, kulit kayu, dan kambium. Epidermis merupakan lapisan terluar dari
tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung organ tumbuhan dari kerusakan mekanis dan patogen. Epidermis juga berperan dalam pertukaran gas dan penguapan air. Lalu terdapat endodermis, merupakan lapisan sel yang melapisi silinder vaskular pada akar dan batang. Endodermis berfungsi untuk mengatur pergerakan air dan mineral dari korteks menuju silinder vaskular. Selanjutnya terdapat kulit kayu. Kulit kayu merupakan jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang berkayu, yang berfungsi untuk melindungi jaringan pembuluh dan juga berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Selanjutnya ada kambium. Kambium merupakan lapisan sel yang terletak di antara xilem dan floem. Kambium berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, yaitu pertumbuhan ke arah diameter. Dan yang terakhir yaitu jaringan pembuluh. Terdapat floem dan xilem bersama-sama membentuk suatu sistem pembuluh yang kontinu sepanjang tumbuhan. Xilem merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan floem merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, floem terdiri dari struktur sel tapis, sel pengiring, parenkim floem, serat floem. Sel tapis memiliki pori-pori yang memungkinkan aliran zat makanan. Kemudian sel pengiring membantu sel tapis dalam proses transportasi. Kemudian parenkim floem menyimpan cadangan makanan, dan serat floem berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan mekanis. Selanjutnya xilem terdiri dari struktur yaitu trakea, trakeit, parenkim xilem, dan serat xilem. Trakea berfungsi memiliki lubang yang memungkinkan aliran air. Trakeit berbentuk memanjang dan memiliki lubang kecil yang disebut nokta. Kemudian parenkim xilem untuk menyimpan cadangan makanan, dan serat xilem memberikan kekuatan dan dukungan mekanis. Baik, kesimpulan dari jaringan penyusun tumbuhan yaitu jaringan penyusun tumbuhan terdiri dari jaringan dasar, jaringan dermal, dan jaringan pembuluh. Masing-masing jaringan memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Jaringan dasar berfungsi sebagai tempat penyimpanan, jaringan dermal berfungsi sebagai pelindung, dan jaringan pembuluh berfungsi dalam transportasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.